Di dunia online sekarang ini kan, setiap kreator punya panggungnya sendiri. Tapi, ada satu topik yang kayaknya dihindarin banget, kayak api, politik. Nah, apa jadinya kalau seorang kreator, apalagi VTuber, nyoba ambil jalan tengah dan bilang, gue netral. Ternyata ya, ceritanya jadi jauh lebih ribet dari yang kita kira. Oke, coba kita bahas pertanyaan ini deh. Ini tuh dilema gede banget buat banyak kreator. Di satu sisi, mereka punya platform, punya suara, ya kan? Tapi di sisi lain, ngomongin politik itu, risikonya gede banget. Bisa kehilangan sponsor, bisa bikin audiensnya pecah. Jadinya banyak yang mikir, nggak sepadan lah risikonya. Dan perasaan kayak gini tuh umum banget. Kayak tweet dari kreator konten Justin William ini. Kelihatan banget kan ada keinginan buat lari dari semua keributan politik yang kayaknya nggak ada habisnya. Jadi karakter anime itu rasanya kayak jalan keluar yang paling aman dari dunia nyata. VTuber Keiko juga ngomongin hal yang mirip. Dia bilang, untung aku di isekai. Nah, dengan ngomong gitu, dia seakan-akan negasin posisi unik para VTuber ini. Mereka kan avatar digital ya, yang seringkali tujuannya ya buat jadi pelarian buat penontonnya. Jadi, pas nggak sih bawa-bawa isu dunia nyata ke dunia fantasi mereka? Rasa takut sama reaksi negatif itu beneran ada loh. Mau itu VTuber, streamer, YouTuber, banyak banget yang khawatir karir mereka bisa hancur cuma gara-gara salah ngomong. Ini nih yang bikin mereka tertekan buat mendingan diam, atau ya kayak yang bakal kita lihat sebentar lagi, nyoba ambil posisi yang kelihatannya aman. Dan ini ngebawa kita ke studi kasus utama kita. Sebuah tweet dari VTuber namanya Jeff Otosaka. Dia nyoba buat navigasi isu yang lagi panas ini dengan bilang kalau dia itu netral. Tapi ya itu dia, justru tweet inilah yang malah nyulut perdebatan panas. Oke, biar kita paham kenapa reaksinya bisa segitu hebohnya, kita butuh konteks sedikit nih. Tweet ini muncul pas lagi panas-panasnya diskusi soal revisi Undang-Undang TNI. Nggak perlu dalam-dalam soal kebijakannya, intinya gini aja. Ini isu yang sensitif banget dan banyak orang punya pendapat yang kuat soal ini. Nah ini dia nih tweet lengkapnya. Si VTuber ini ngejawab pertanyaan soal posisinya di demo mahasiswa. Dia bilang dia netral, nggak suka politik, terus nyuruh audiensnya buat nentuin sendiri mana yang benar. Sambil ya ngasih kode-kode dikit lah soal dia sebenarnya dukung siapa. Terus kenapa pernyataan yang kelihatannya nggak kenapa-kenapa ini malah jadi bumerang? Bukannya bikin adem, tweet ini malah bikin banyak orang marah. Yuk kita bedah kenapa pendekatan aman ini justru gagal total dari sisi komunikasi. Nah, ini dia inti masalahnya. Pesan yang pengen dia sampaikan itu kan citra bijaksana, objektif, di atas semua konflik gitu ya. Tapi yang ditangkap sama banyak orang pesannya beda banget. Malah kelihatan apatis, nggak peduli, dan seolah-olah ngajak orang buat diem aja di isu yang dianggap penting banget. Reaksi publiknya cepat dan keras. Ada satu komentar yang cerdas banget ngegambarin situasi ini. Tweet netral itu katanya kayak menyiram bensin di lautan api. Sama sekali nggak bikin adem. Malah dianggap memperkeruh suasana yang udah tegang. Komentar lain yang nggak kalah tajam nunjukin gimana sikap netral itu sering dianggap sebagai sebuah kemewahan. Pertanyaannya nusuk banget, kalau kepala lo ditodong senjata di jalan masih netral nggak? Buat mereka yang ngerasa terancam sama isunya, netral itu bukan pilihan. Jadi sikap netral itu malah kelihatan kayak posisi orang yang punya privilege buat nggak ngerasain urgensi masalahnya. Dan ini dia kesimpulan dari semua kritik itu. Bukannya dianggap pemikiran yang bijak, netralitas malah diartikan sebagai pemikiran malas, cara gampang buat menghindar dari tanggung jawab. Poin utamanya gini, di situasi yang genting, nggak ambil sikap itu ya sama aja kayak ambil sikap nggak peduli. Oke, jadi kalau ngaku netral itu jebakan, terus kreator harus gimana dong? Nah, sumber pembahasan kita ini nawarin dua alternatif yang jauh lebih baik daripada bikin blunder yang nggak perlu. Pilihan pertama, pendekatan yang lebih halus. Cukup posting pesan yang baik-baik aja, misalnya semoga semua aman dan baik-baik saja. Ini nunjukin kepedulian tanpa harus nyebur ke debat politiknya. Pilihan kedua, dan ini seringkali yang paling bijak, adalah diam. Betul, diam. Kadang, langkah PR terbaik itu adalah dengan nggak melakukan apa-apa. Sekarang, coba kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Sumber kita ini pakai analogi yang keren banget dari dunia anim buat ngegambarin dua pendekatan berbeda soal tanggung jawab sebagai warga negara. Dan ini nyambung banget sama diskusi kita. Di No Game No Life, waktu para pemimpinnya mempertaruhkan nasib seluruh umat manusia, para pendukungnya itu nggak saling nyalain. Malah sebaliknya, mereka bersatu jadi pengawas, mastiin para pemimpinnya nggak salah langkah. Ini tuh contoh keterlibatan yang aktif dan konstruktif. Nah,
Sebagai perbandingan, ada anime 86. Di sini, warganya percaya buta sama propaganda pemerintah dan cuek sama apa yang terjadi di medan perang. Kepercayaan buta dan sikap apatis ini akhirnya ngebolehin kekejaman yang luar biasa terjadi. Ini jadi peringatan keras soal bahayanya sikap nggak peduli. Jadi poin pentingnya tuh ini, energi yang kita habiskan buat saling menyalahkan, entah itu nyalahin kreator karena netral atau nyalahin orang lain, bisa banget dialihkan ke sesuatu yang jauh lebih produktif, yaitu pengawasan aktif terhadap mereka yang punya kuasa. Dan ini ngebawa kita balik lagi ke pertanyaan awal, tapi dengan pemahaman yang lebih dalam ya. Di tengah isu-isu penting yang dampaknya ke banyak orang, apa netralitas itu beneran ada? Atau jangan-jangan usaha buat nggak ikut-ikutan itu pada akhirnya adalah sebuah tindakan yang punya konsekuensinya sendiri? Nah, ini pertanyaan yang bagus buat kita renungkan bareng-bareng.